Teman-teman, kita akan mendengarkan apa yang pernah diucapkan oleh Tifa beberapa waktu yang lalu. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme-meme mengejek menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Saya ikhlas ridho masuk lapas pakai baju oranye. Ketika ditangkap pingsan, pura-pura sakit. Ketika di pengadilan mengajukan eksepsi biar persidangan panjang, nggak kelar-kelar, supaya dia nggak buru-buru di penjara. Mulut-mulut perempuan seperti si Tifa ini memang tidak bisa dipercaya karena dia berpenyakit NPD, penyakit mental. Sekarang bilang oke, besok dia berusaha untuk menyangkal itu. Sekarang bilang bersedia jika Pak Jokowi punya ijazah asli. Di persidangan saja sebenarnya momen dia untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi palsu atau asli, dia menghindar. Inilah yang disebut dengan nenek lampir. Tanggal 6 Tifa akan menghadapi persidangan lanjutan. Sidang dia yang sebelumnya dibatalkan oleh hakim karena dianggap jaksa memberikan sanksi menggunakan 2 pasal dari produk hukum yang berlaku dan yang sudah tidak berlaku, sehingga dianggap tidak relevan. Nah, kemudian jaksa memperbaharui tuntutan dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga pengadilan menetapkan tanggal 6 Agustus nanti si Tifa ini akan kembali disidangkan. Resikonya apa? Resikonya adalah jika dia membuat eksepsi, maka sudah pasti eksepsinya tidak diterima karena sidang akan lanjut ke perkara pokok dan pemanggilan saksi-saksi. Nah, si Tifa ini sudah tahu bahwa dia akan kalah di persidangan. Sehingga sekarang dia mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti yang sudah dilakukan oleh si Roy Panci. Dia ingin menunda persidangan dengan adanya pra-peradilan. Artinya apa? Si Tifa dan Roy Panci adalah 2 orang pengecut, 2 orang yang tidak bisa dipegang omongan. Tentunya ini harus menjadi perhatian bagi para pendukung si Tifa dan si Roy Panci, karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka koar-koar selama 1 tahun lebih ini hanya untuk menyebarkan isu kebencian, adu domba, kebohongan. Karena faktanya dia tidak berani menghadapi persidangan sebagaimana yang pernah dia katakan bahwa dia berani menghadapi persidangan. Mana P21-nya? Mana P21-nya? Kok nggak turun-turun? Nanti kalau sampai di persidangan, Pak Jokowi akan bolak-balik ribuan kali ke persidangan. Dia nanti akan sakit parah. Sekarang saja dia sudah sakit parah. Nanti dia akan sakit tambah parah. Ini kan yang diucapkan oleh si
Tifa ini sebelum-sebelumnya nantangin sidang. Ketika sidang sudah ada di hadapan mata, dia lari, terbirit-birit, terkencing-kencing, seperti setan yang mendengarkan suara azan. Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini, aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Nah ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Bapak Mahfud MD ini manas-manasin teman-teman. Sebenarnya tujuan Bapak Mahfud ini ngomong untuk memperkeruh suasana. Padahal dia kan tahu Bapak Jokowi pasti akan hadir. Bapak Jokowi belum pernah mengingkari janji dia. Semua janji dia penuhi. Dia bilang hadir ya pasti hadir. Kemarin Pak Jokowi juga sudah bilang tanggal 6 dia bersedia hadir. Membawa ijazah dari SD sampai kuliah. Tetapi apa yang terjadi? Si Tifa membuat eksepsi sehingga sidang ditunda. Nanti tanggal 6 tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi karena memang bukan sesi menghadirkan Pak Jokowi. Nanti setelah 4-5 kali sidang, ketika masuk ke perkara pokok, kemudian menghadirkan saksi-saksi, baru Pak Jokowi dihadirkan. Kalau di sidang pertama kita memperkirakan tanggal 6 Agustus Pak Jokowi akan hadir, maka di sidang ini kalau si Tifa tidak membuat pra-peradilan, Pak Jokowi akan hadir di bulan September. Tetapi sayangnya si Tifa ini kan sudah mengikuti jejak si Panci ini, mengajukan pra-peradilan, mulai terkencing-kencing kan dia. Dan Mahfud MD ini bikin rumor-rumor lagi. Kalau Pak Jokowi tak datang, maka dia tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Bodoh, dia tuh lulusan UGM. Seharusnya dia tidak mengatakan ini. Tetapi dia harus meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi memang lulusan UGM dan punya ijazah asli. Karena dia lulusan UGM, harusnya dia tahu. Dia ini punya kewenangan bertanya kepada UGM. Apakah Pak Jokowi lulusan UGM atau tidak? Kalau dia meragukan ijazah Pak Jokowi ketika dia menjadi menteri, artinya apa? Artinya dia menyetujui seorang presiden tanpa ijazah. Dan dia mau menjadi anak buahnya. Karena apa? Dia ingin bermain di air keruh fitnah ijazah ini. Harusnya dia bisa meluruskan, tapi dia tidak meluruskan. Air yang sudah mau bening, akhirnya diaduk-aduk. Keruh lagi. Dia ini kiai loh, ngerti agama. Ngerti tentang bahayanya fitnah. Tetapi dia tidak berusaha untuk meluruskan, justru dia memperkeruh fitnah. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear, 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Ya, ada itu. Berhentilah memfitnah saya karena ijazah saya asli. Dia sendiri nggak berhenti memfitnah Pak Jokowi. Dan dia tidak berusaha untuk menyudahi kasus perburuan ijazah ini. Ditunda-tunda dengan prapit. Ketika dia dihadapkan pada sebuah tuntutan masyarakat tentang ijazah S3 dia asli atau palsu, dia panik. Berhentilah, jangan memfitnah saya, berhentilah. Lah, lo sendiri nggak berhenti. Cangkem elek ya begini. Cangkem elek, rai gedek, kayak si Panci ini. Maunya dia memfitnah orang. Tetapi ketika ada orang menuduh dia, suruh berhenti. Ijazah dia itu memang asli, S3-nya asli, ijazahnya ada gitu. Sama seperti Pak Jokowi asli, ada ijazahnya. Hanya saja cara dia memperoleh gelar itu tidak benar. Kalau Pak Jokowi kan dinyatakan oleh UGM, Pak Jokowi ijazahnya asli, lulusan UGM dan memperoleh ijazahnya dengan cara yang sah. Kalau dia kan tidak sah. Itu aja bedanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ijazah S3 dia tidak sah, seharusnya dia tidak punya ijazah itu, seharusnya lembaga dia memperkuat itu.
Ada nggak lembaga UNJ mengatakan ijazah si Roy Panci ini sah? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Ya memang palsu ijazahnya. Karena dari lembaga UNJ tidak pernah mengatakan ijazah dia S3 itu diperoleh secara sah. Inilah bedanya. Nipu, dajjal dengan manusia yang baik.